Halo, Edwin di sini. Balik lagi di Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik vonis. Hari ini kita mau ngomongin soal putusan MK. Kita akan bahas nggak jauh-jauh dari judul ini nih, potret pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ini salah satunya. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya yang akan kita ulas bersama sang pakar. Siapakah dia? Ini tamunya spesial nih. Selamat datang Dr. Kurotayuni, Mbak Ayu. Selamat datang juga, alhamdulillah. Enggak, tunggu, selamat datang kan gue yang menyambut Ya, lu. Terima kasih Terima mestinya. kasih ya, alhamdulillah. Grogi baru pertama kali podcast ya saudara-saudara. Jadi masih grogi-grogi gitu kan. Oke, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia yang Insya Allah. yang gue dengar pernah lama jadi peneliti di Mahkamah Konstitusi. Bener Iya, nggak, Mbak? nggak lama-lama banget. Oh, nggak lama banget. Terus keluar. Keluar, dipecat. Enggak. Oh, enggak. Keluar mengundurkan diri ke UI. Oh iya, luar biasa. Terima kasih untuk kembali ke alma mater tercinta. Iya. Alhamdulillah. Iya. Oke, Mbak Ayu nih, Yes. makasih udah bersedia hadir di hari Ya, ini di aku episode juga ini. makasih. Ini ngomongin Ya. MK kan, Aha. gue pengen nanya, banyak fenomena putusan MK beberapa tahun belakangan nih fenomena yang semakin fenomenal. Ya. Tadi di judul berita yang jadi pegangan buat diskusi hari ini kan soal pembangkangan terhadap putusan MK gitu ya. Let's say setelah MK membuat putusan, DPR kok nggak follow up atau bahkan follow upnya dengan substansi yang tidak seperti di putusan MK gitu ya. Oke. Misalnya waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, kan diakalin tuh ya waktu itu kan. Nah, akhirnya bikin perpu ya. Oke, undang-undangnya nggak Yang salah jadi. DPR-nya atau yang salah presidennya? Itu kan Ayo, dibuat bersama ayo. DPR. Iya, undang-undang kan dibuat bersama DPR toh. Iya, tapi yang bikin perpunya? Oh iya, perpunya Iya. dari presiden ya. Oke. Oke. Nah, ini menarik juga. Makanya kita pengen bahas itu, pengen dengar. Jadi fenomena-fenomena kayak begitu, Mbak. Terkait Yes. DPR nggak ngikutin putusan MK, terus putusan MK misalnya dicuekin lama gitu ya, atau akhirnya diakalin dengan terbit perpu gitu ya. Nah, ini yang fenomena semacam ini nih gimana sih kita ngeliatnya, Mbak? Jadi sebenarnya putusan MK itu apaan sih, Mbak? Iya, putusan MK ya putusan ya. Dia bersifat erga omnes ya. Dia Oke. berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia ketika dibacakan dan harus ditaati dan dijalani ya oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk warga negara, anggota DPR, kemudian presiden dan lain sebagainya. Nah, Oke. yang jadi persoalan adalah menurut gua ya. Kadang-kadang MK bisa bikin putusan yang kemudian sulit untuk kita bisa cerna dengan baik. Karena pertama, dia tiba-tiba bikin putusan yang nyuruh-nyuruh lembaga lain untuk kemudian melakukan A, B, C, D, E. Atau yang kedua, tiba-tiba dia bikin putusan yang mengandung interpretasi seperti konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Oke. Harusnya kan kalau kita baca undang-undang, kalau kita nggak ngerti, kita minta tanya sama MK kan. Ini MK, ini konstitusional nggak sih? Karena gua nggak ngerti nih, tolong dijelaskan gitu kan. Tapi ketika baca putusan MK, makin nggak ngerti lagi. Karena ternyata ada yang namanya konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Iya lagi, Iya kan? lagi. Ya kan? Iya. Atau tiba-tiba nih harus dimaknai A, B, C, D, E atau harusnya sesuai dengan amar dari MK atau Oke. pertimbangan dari MK. Nah, kadang-kadang emang kita suka menemukan dari akademisi itu MK membuat rumit proses undang-undang kita. Jadi undang-undang kita pas kita baca nih kok jadi malah rumit gitu, kayak undang-undang advokat. Pas baca ini maksudnya jadinya apa? Atau undang-undang yang lain, dan ini nggak cuma 1-2, banyak banget yang kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau gitu undang-undang yang aslinya yang misalnya udah dikatakan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat itu sama MK akhirnya gimana? Apakah kemudian harus ditindaklanjuti atau enggak sama DPR? Sebenarnya nggak perlu dilanjuti juga, itu langsung berlaku. Oh, beneran? Iyalah. Oke. Putusan MK itu dia langsung berlaku sebagaimana adanya. Seketika sejak dibacakan? Iya, betul banget. Jadi pas lagi ditok udah langsung berlaku. Oke. Persoalannya adalah kadang-kadang orang tuh masih menganggap bahwa nih DPR harus follow up nih. Oke. Kalau nggak diperintahin sebenarnya juga dia nggak harus follow up. Andai pun diperintahin dan kasih jangka waktu dan segala macam, emang MK punya kewenangan apa sih untuk merintah dari DPR untuk melakukan A, B, C, D itu? Kira-kira menurut Edwin, MK punya kewenangan nggak untuk nyuruh-nyuruh? Kekuasaan kehakiman puncak yang berkaitan dengan penafsiran konstitusi, Guardians of Constitution. Iya. Kenapa nggak dibatalin aja? Undang-undangnya. Iya. Kalau Iya juga ya. undang-undangnya dibatalin, DPR jadi mau nggak mau harus bikin undang-undang baru. Oh iya. Dan sekarang fenomenanya ya teman-teman ya, bikin undang-undang di Indonesia tuh cepet banget. Semalam Coba ganti. Undang-Undang Cipta Kerja berapa bulan? Iya, Udah iya. 1.100 halaman. Iya. Berapa? Kurang dari 3 bulan misalnya.
Ada juga undang-undang tentang perpajakan, Iya, iya. omnibus, Iya, iya, cepet iya. banget. Undang-undang kesehatan lebih cepat lagi. Iya, iya, Jadi kalau kita bisa bilang bahwa kalau andai kata pun MK batalin, Aha. itu juga bakal diganti kok sama DPR dan mungkin aja bisa cepat. Dan bisa ekspres sekarang ya. Kalau mau ekspres lagi pakai Perpu Bapak Pakai Ibu, Perpu. teman-teman sekalian, karena apa pasti mereka butuh undang-undangnya. Oke. Nah, jadi apa yang kita khawatirkan bahwa nanti ada terjadi kekosongan hukum, terus dan lain sebagainya, bisa kok sebenarnya dilakukan dengan metode yang kita kenal sekarang nih, bahwa legislasinya cepat. Dan kemudian kalau kita bisa lihat juga presidennya kemarin juga cukup responsif kan, Iya. seperti Undang-Undang Cipta Kerja nih, walaupun salah Iya, ya. iya, Intinya adalah bahwa kadang-kadang mungkin MK udah nggak perlu lagi jadi mediator, pengen win-win solution gitu ya. Oke. Jadi kayak ini jangan dibatalin karena kayaknya akan begini, udah jadi hakim aja, mutusin aja iya dan tidak, biar kita jelas gitu ini sebenarnya konstitusional atau inkonstitusional. Kadang-kadang yang gue lihat ya di dalam putusan-putusan MK itu mereka tuh kayak bikin ngambang gitu ya, Oke. mau iya enggak itu enggak karena ingin menjaga ketentraman dan harmoni daripada masing-masing pihak. Tapi kadang-kadang nggak bisa kayak gitu juga. Oke. Tegas-tegas aja. Jadi kalau menurut gua malah konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, kadang-kadang kurang-kurangin deh. Kita butuh ketegasan. Sebenarnya ini konstitusional apa enggak sih? Kecuali kalau emang bener-bener ya, kalau kita bisa lihat banyak saya lihat putusan-putusan yang menimbulkan multi tafsir kayak gitu, itu justru malah ngerasa nggak sih cuma menimbulkan respon yang membuat publik bingung. Dan kemudian ketika mereka pun misalnya mau bertanya, nanya kemana lagi? Orang itu udah putusan MK, Iya. bisa nanya lagi ke orang lain gitu? Iya. Nggak bisa lagi nanya. Akademisi yang diminta. Nah, jawab. kadang-kadang Amnesty juga bingung, ini MK maksudnya seperti apa? Dan yang kedua, emangnya MK selalu konsisten sama putusan dia sendiri? Kan enggak. Nah, oleh karenanya Aha. kita juga boleh menguji kembali pendapat-pendapat MK, putusan-putusan MK terkait banyak hal. Nah, contohnya PT, Presidential Threshold. Oke. MK udah diuji tuh di MK berkali-kali 30-an lebih. Tiba-tiba MK berubah pikiran. Iya, 30 kali diuji nggak pernah mau terlibat. Yang sekarang, Iya. wow, fenomenal. Tapi kan itu dianggap sebagai landmark decision yang bikin semua orang happy, katanya. Nah, itu yang kedua. MK ini kadang-kadang suka mikirin apa kata publik. Loh, salah emangnya? Salah dong. Oh, gimana dong yang bener nih? Nggak boleh. Oke, Lembaga oke. peradilan itu bukan tempat untuk mencari aspirasi atau dukungan. Lembaga peradilan itu tempat untuk memutus perkara dan untuk menentukan ini benar atau ini salah. Jadi dia nggak peduli sama dia mau dukung dia atau nggak dukung dia, atau dia mau benci dia atau dia nggak benci dia. Dia nggak ada urusan sama itu. Andai kata nih, gue bilang, ini seluruh warga negara Indonesia bilang ini warnanya merah nih Bu Ayu nih, ini warnanya merah nih Bu Ayu. Hakim boleh nggak bilang ini warnanya merah? Nggak boleh. Kan ini putih. Oke. Karena apa? Karena dia memutus berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan respon publik gitu. Nah kalau kita lihat kan, emang kadang-kadang suka putus tuh berdasarkan respon publik gitu. Jadi publik merasa MK kadang-kadang suka menurut pendapatnya gue ya. MK tuh kadang-kadang nunggu gitu. Ini akan mendapatkan respon publik seperti apa dan tidak menimbulkan dada. Yang mana sebenarnya enggak. Dia harusnya ya nentuin aja ini ya putih. Mau 1000 orang ngomong enggak. Jadi dia nggak perlu partisipatif. Tapi kan suka masuknya ke sini. Ada rasa keadilan di masyarakat yang terusik atau menampilkan. Iya, tolak ukurnya apa? Pertanyaannya tolak ukurnya apa? Boleh dong aku bilang bahwa ini terusik ya, dianya yang terusik kan. Masyarakat yang mana yang terusik? Demo rame. Iya, demo itu bukan urusan MK. Oke. Jadi MK itu adalah lembaga peradilan yang nggak bisa di-press by mass, nggak boleh neken dia, dan nggak boleh di-press by pers. Jadi pun sekalipun pers nih udah maki-maki MK soal ABC dan seterusnya, kalau emang dia yakin bahwa ini kebenaran, dia kebenaran aja. Yang kita lihat kan kadang-kadang adalah MK suka untuk melakukan hal itu. Jadi kalau aku lihat ya, atau misalnya ini tapi pendapat pribadi ya. Iya. Sekali lagi ini disclaimer, ini pendapat pribadi. Mimbar akademik nih teman-teman. Ya, pendapat pribadi lebih cocoknya ya. Bahwa kadang-kadang dia juga suka terlibat pada posisi itu gitu. Oke. Jadi kayak ya ada tense untuk win-win solution. Kayak untuk meredam dan lain sebagainya. Padahal itu bukan urusan dia, ini urusannya juga cuman putusin aja. Nggak perlu kita kemudian mikirin bahwa dan lain sebagainya, Bayu. Dan itu akan berdampak pada putusan-putusan yang lainnya. Oke. Gitu. Oke. Jadi
even if perannya sebagai peradilan, guardian of constitution gitu ya. Iya. Ini ngomonginnya maksud Mbak Ayu berarti ya udah hitam putih aja gitu ya. Lu nggak usah pedulin deh gimana orang rame di luar, tapi kalau lu merasa itu salah, itu benar gitu. Iya, betul. Dan Oke. kadang-kadang lebih parahnya lagi adalah dia bikin pertimbangan sesuai dengan misalnya tekanan-tekanan yang dapat mungkin ya, baik itu tekanan politik yang secara tegas maupun dukungan publik. Kalau tekanan politik oke lah, kita nggak bisa lihat ya. Oke. Tapi kalau dukungan publik, dia mendapatkan, kita kadang-kadang suka romantis gitu. Wah, MK dia bikin putusan bagus banget, kita happy. Oke. Tapi juga ingat dulu, dia juga bikin putusan 90 yang bikin semua orang kesel banget. Putusan 90 kalau pada lupa nih ditayangkan di layar ya. Nah, boleh. Putusan yang fenomenal Putusan 90 yang fenomenal yang itu menyebabkan hakim-hakim MK kena pelanggaran etik semua ya. betul sekali. Kita marah sama MK. Apa artinya? Kita juga nggak bisa bilang bahwa kita akan 100% ya. Kemudian kita bilang bahwa dia oke gitu. Enggak, kita tetap harus perlu kritik, kita harus tetap perlu untuk saran evaluasi dan seterusnya. Dan lebih penting lagi, hakim itu ya dinilai dari corongnya. Siapa sih corongnya dari keadilan di dalam lembaga peradilan? Ya hakimnya. Oke. Jadi kalau menurut saya kita lihat ada persoalan-persoalan etik dan itu nggak bisa dianggap kecil ya dalam kasus kekuasaan kehakiman dalam aspek hakim. Jadi menurut Bu Ayu, jadi emang kalau dalam konteks nih, MK sekarang, ya putusan-putusan MK ini menurut Bu Ayu ya kurang lah ya. Dia kurang, kadang-kadang juga kurang memberikan kepastian hukum. Karena memang ketika kita baca putusannya memang udah kata-katanya mungkin bersayap. Kita jadi kurang paham sebenarnya maksudnya apa. Dan itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang yang padahal kita baca undang-undangnya aja kita harusnya lebih, ketika baca undang-undang mungkin kita ada bingung, kita tanya sama MK apakah ini konstitusional atau inkonstitusional. Dan ketika misalnya kita baca putusan lebih membingungkan lagi, dia nggak menjawab persoalan yang ada di masyarakat dong gitu. Oh, jadi inkonstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat itu sebenarnya juga akhirnya menyebabkan masalah baru ya kalau menurut Mbak Ayu? Ya, menurut saya pribadi, ini pribadi ya, menurut saya itu menyebabkan masalah baru. Jadi menurut saya kalau orang bilang itu judicial activism, MK nggak bisa dibatasin. Ya kita nggak punya ya undang-undang MK yang mengatur konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat, nggak ada tuh aturannya. Oh, emang nggak ada ya? Nggak ada. Jadi jadi gini, kalau kita pengen strict ya, MK fungsinya adalah bukan untuk memediasi. Dia bukan fungsinya untuk memediasi dan dia bukan fungsinya untuk memindahkan ruang partisipasi publik ke ruang pengadilan. Bukan sama sekali. Itu bukan. Jadi kalau mau bikin ruang untuk partisipasi publik ya kembalikan lagi batalin aja, balikin lagi aja tuh sana ke parlemen supaya ruang partisipasi publiknya dibuka di parlemen lagi. Jadi bukan urusan itu, dia urusannya adalah apakah secara substansi dia oke atau nggak oke, konstitusional atau inkonstitusional, atau secara ruang partisipasi publik. Andai kata dia pengujian formil, maka yang bisa dilakukan adalah relegislasi kan, dikembalikan lagi ke parlemen membuka ruang sidang dan kemudian ya debat di sana. Publik maunya kayak gimana? Karena disitulah sarana untuk membuka perdebatan itu. Oke, jadi pilihannya batalkan total pasal yang diuji tanpa perlu bikin tafsir bersayap inkonstitusional atau konstitusional bersyarat atau keseluruhan undang-undangnya nih Mbak? Apa? Keseluruhan undang-undangnya sekalian kalau itu dibatalin. Enggak, terserah aja. Pokoknya yang MK. jelas jangan bikin hal-hal yang kemudian bersayap-sayap itu. Menurut Bu Ayu itu justru menimbulkan hal-hal yang kemudian masuk ke dalam yang dikenal sebagai, kadang-kadang kita nggak nyangka kalau ternyata kita ketelingsut ya atau kecebur gitu. Saya sebut yang namanya judisialisasi politik. Judisialisasi politik. Yes. Apaan tuh Mbak Ayu? Judisialisasi politik itu adalah sebuah fenomena dan itu bukan cuma terjadi di Indonesia tapi di banyak juga negara, di Amerika juga terjadi, di negara-negara lain juga terjadi, di mana lembaga kekuasaan kehakiman dan itu juga diputuskan sama MK juga judge melalui bench gitu ya di meja hakim. Jadi kadang-kadang hakim sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang disebut dengan judicial itu ternyata ikut campur dalam urusan-urusan politik. Nah, jadi banyak banget putusan-putusan MK yang juga Boyo lihat itu ternyata masuk ke dalam ruang-ruang yang sebenarnya harusnya diputus di lembaga politik, bukan di lembaga kekuasaan kehakiman. Contoh umur ya 90 juga deh, atau yang lain-lain lagi deh, atau yang lain-lain lagi deh. Emang itu bertentangan sama konstitusi. Kalau misalnya parlemen pengen batas usia untuk mencalonkan diri, ya, atau batas usia dan seterusnya, emang di konstitusi kita ada gitu klausula batas usia? Nggak ada dong. Betul, cari nggak ada. Jadi kalau kita mau fair, apakah secara konstitusional itu boleh diputus di MK atau emang sebenarnya itu adalah open legal policy? Atau misalnya yang banyak hal lain ya. Jadi open legal policy itu adalah hal di mana itu sebenarnya urusan politik. Kita mau, misalnya kamu mau ke Paris nih ya, kamu mau pakai mobil, mau pakai pesawat, mau pakai jalan kaki, mau pakai sepeda, nyampe nggak? Nyampe juga. Nyampe, waktunya aja beda. Waktunya beda ya.
Terus tapi karena kamu punya masalah kesehatan, nggak bisa naik pesawat, kamu pasti pilih yang lain kan. Ya. Nah, parlemen boleh nggak milih salah satu di antaranya? Iya, Boleh kan, sih. dengan kondisi yang ada. Legislasi. Ya, dia kan lembaga aspirasi publik, hasil Aha. pemilu, dan itu yang terjadi. Maka boleh aja dong parlemen tiba-tiba, misalnya, oh aku mau ke sana dengan cara naik kereta dan kapal laut. Boleh nggak? Boleh Boleh aja, sih. selama dia nggak melanggar konstitusi, nggak ada phrase apapun dalam konstitusi yang menyatakan demikian, tidak melahirkan ketidakadilan intolerable, tetap proporsional dan bisa dijalankan, sebenarnya boleh-boleh aja. Oke. Nah, kita lihat bahwa banyak putusan-putusan MK sebenarnya udah mulai masuk ke dalam ranah-ranah politik, di mana pilihan-pilihan politik kok dihakimi gitu. Pilihan-pilihan politik mah nggak dihakimi, kecuali dia melanggar konstitusi. Melanggarnya itu kalau di teksnya jelas gitu. Iya, memang salah melanggar. satunya jelas dan juga bagaimana? memang secara tegas dikatakan. Jadi kalau misalnya urusan perorangan jadi urusannya seluruh masyarakat Indonesia, apabila itu berkaitan dengan hak-hak yang memang asasi dan memang itu bukan semua orang bisa bilang bahwa kita punya hak asasi untuk melakukan apapun ya. Oke. Tapi yang kita bisa lihat bahwa ini kan tidak membatasi dia dari hal-hal yang lainnya lagi. Tetap masih bisa dicapai dan seterusnya masih bisa tolerable gitu ya. Maka menurut Bu Ayu banyak banget keputusan-keputusan yang menurut pribadi ya, menurut pribadi Bu Ayu itu sebenarnya udah masuk ke dalam judisialisasi politik, di mana putusan-putusan yang seharusnya itu menjadi ranah politik masuk ke dalam ranah judicial. Jadi hukum putusan politik dihakimi gitu sama pengadilan. Tapi tadi menarik Mbak Ayu tadi sempat bilang yang lu bilang Mbak, berarti ini nggak terjadi di Indonesia doang ya? Bukan fenomena khas Indonesia nih di MK Indonesia. Enggak, ini semua negara punya sense seperti itu, di mana mereka merasa hakim itu karena punya kekuasaan untuk melakukan pembatalan terhadap putusan terhadap undang-undang, mereka melakukan judicial review, maka banyak juga politisi di parlemen, ya tahulah parlemen isinya apa? Iya, Isi politisi. politisi. Ya politisi ngapain dia berpolitik? Yang ngapain otaknya politiking? Gimana dong kita minta orang politiking untuk tidak berpolitiking, kan susah juga nggak sih? Iya, Mereka iya. emang kodratnya kerjanya politik ya. Kerjanya politik. Dia mengusahakan supaya hakim-hakimnya mampu untuk menjadi garda bagi kebijakan-kebijakan politik mereka. Karena apa? Karena dia ngelihat fenomena-fenomena bahwa iya hakim juga kadang-kadang mutus hal-hal yang berkaitan dengan politik gitu. Nah, inilah yang sebenarnya jadi bahaya kalau menurut Bayu. Dan jadi gini. Jadi menurut Bayu untuk mengkonsolidasi supaya ini nggak terjadi, supaya tiba-tiba politik kemudian tidak juga ingin mengkooptasi judicial dan mereka kemudian saling punya hubungan misalnya simbiosis mutualisme di antara itu yang harusnya nggak boleh, kan kita punya check and balances, separation of power dan seterusnya. Maka seharusnya memang udah kekuasaan kehakiman fokus aja pada fungsinya, yaitu untuk memutus perkara, dalam hal ini misalnya dikabulkan atau tolak, tanpa harus memediasi semua pihak untuk tiba-tiba memberikan win-win solution bagi para pihak dan seterusnya. Dan itu yang kelihatan banget di dalam putusan-putusannya. Meskipun demikian kita juga harus apresiasi ya, banyak putusan-putusan juga bagus, tapi juga dalam hal ini ya independensi dia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, bukan hanya merdeka daripada politik, tapi juga daripada keinginan untuk diglorifikasi oleh masyarakat, itu juga perlu untuk kita kritisi ya kayaknya gitu. Oke, menarik nih ya. Jadi politisi, karena kan pengajuan hakim MK diantaranya diajukan oleh DPR ya. Iya. Ada tiga jatah, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Presiden yang juga representasi politik sih ya. Iya. Oke, jadi ini jadi siklus yang tantangannya di situ Mbak ya. Gimana akhirnya nanti DPR juga pengen mengamankan kebijakan politiknya kalau diuji ke MK. Makanya kan ada hakim MK yang pas ditanya gimana kalau pas fit and proper test, kalau ada putusan yang bertentangan, ya DPR mengeluarkan putusan, nanti kalau mau dibatalin gimana gitu. Pertanyaan kayak gitu kan sebenarnya nggak etik ya. Iya, Nggak ngapain etis DPR nanya di awal gitu ya. Nanti kalau ada yang kayak- masuk Anda diminta batalkan undang-undang buatan kami, gimana sih? Iya mah tugasnya dia. Gimana dong? Nanya dulu nggak ke saya, telepon dulu dong gitu. Ini mau Iya. dibatalin nih gitu. Enggak ya? Nggak boleh. Seolah-olah dia ingin mengkonfirmasi nggak sih? Seolah-olah. Anda bisa nggak ngasih kabar dulu gitu ya? Nggak tahu ya Allah alam. Oke. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai. Jangan sampai. Oke. Jadi menarik ya. Kita dapat beberapa insight dari Mbak Ayu tadi ya, gimana fenomena pembangkangan atau misalnya nggak nurutin putusan MK ini ternyata nggak sesimpel bahwa lu ikutin atau enggak gitu ya. Enggak dong. Tapi ada isu lain ya, ada judisialisasi politik tadi. Betul. Ya. Terus ada peran-peran yang kalau tadi kata Mbak Ayu, ini harusnya bukan yang MK kerjain nih kalau isunya kayak begini ya, kalau open legal policy ya. Oke, tapi terakhir nih Mbak.
ukurannya apa deh gitu. Kapan DMK misalnya, gue nggak tahu nih, putusan lama kan pernah denger tuh zamannya Pak Mahfud jadi ketua MK kan sering terdengar tuh ya di bahasan-bahasan dunia hukum tuh, MK akhirnya mengembalikan ini open legal policy, ini pengaturan kebijakan DPR, ini nggak berhubungan dengan konstitusi secara langsung, jadi ini emang ada kebijakan terbuka yang DPR soalnya lu mau ngapain deh ya, ntar kalau mau ribut di sana deh gitu ya, tapi nggak di sini gitu. Nah, ukurannya kapan tuh akhirnya MK bisa kita lihat bahwa dia sudah benar nih menjalankan perannya untuk menjadi peradilan alih-alih terlibat dalam dinamika politik. Jadi politik hukum gitu ya. Iya, jadi yang pertama dia memang harus punya ukuran yang tegas ya mengenai apa itu konstitusional dan konstitusional. Kalau ukurannya nggak tegas, balikin ke DPR. Contoh ya, pidana nih. Kenapa sih orang dihukum kalau melakukan hukuman A, B, C, D dia dihukum 25 tahun, ada yang 24, 23. Itu kan angkanya tipis-tipis misalnya. Iya. Kalau angkanya tipis-tipis misalnya dan seterusnya itu baiknya dibicarakan sama lembaga yang lebih representatif. Jadi kalau memang MK tidak memiliki ukuran yang tegas mengenai sesuatu dan standar judicialnya nggak ada di seluruh dunia nggak ada, atau kita juga ngerasa standar judicial nggak ada, biarkan itu jadi bagian dari open legal policy. Seperti usia. Sebenarnya usia yang matang untuk jadi pemimpin seperti apakah itu saudara-saudara sarjana apa SMA cukup apa segala macam, udah balikin aja, karena standar judicial di seluruh dunia juga bermacam-macam. Jadi memang nggak ada standar judicial kecuali kita bicara mengenai hak dasar, hak asasi dan seterusnya itu memang ada standarnya ya dan seterusnya, dan itu kita bisa bilang bahwa ini inkonstitusional atau konstitusional. Jadi selama MK tidak memiliki tolak ukur atau standar judicial yang tegas, yang bisa secara konsisten dia gunakan, MK juga kadang-kadang nggak konsisten ya, kadang-kadang sering banget nggak konsisten. Jadi itu perlu untuk dikembalikan lagi kepada lembaga yang memang mampu untuk membuat peraturan yang lebih legitimate, yaitu kekuasaan legislatif, karena dia hasil pemilu, dia representasi publik, dan kemudian mereka punya hak untuk membentuk undang-undang karena dia dipilih oleh masyarakat, seperti itu. Jadi kita masih bisa berharap sama MK kita nggak nih, Mbak? Iya dong, masih bisa berharap. Kita akan selalu bisa berharap. Jadi ini rekan-rekan dan semua pendengar ya, ini Boy juga pengen cerita bahwa kita nggak bisa ngarepin demokrasi kita tuh naik terus gitu. Kita mau ngapain naik terus? Pasti kita ada turun ya. Dan kita juga akan naik lagi. Kayak roller coaster ya? Iya, kita nggak bisa ngadepin bahwa nggak ada, maksudnya kita nggak akan ketemu yang namanya kondisi tuh bakalan baik-baik aja. Kadang-kadang hidup kita juga kayak gitu. Dan kehidupan negara kita juga kayak gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah perbaiki sedikit-sedikit, punya habit yang bagus, perbaiki inputnya, perbaiki prosesnya, perbaiki nutrisi demokrasinya, kemudian memperbaiki dan seterusnya. Nah, iya, banyak orang-orang yang suka mikir bahwa boleh nggak sih kita nggak sepakat sama putusan MK gitu. Kan erga omnes, berlaku serta-merta untuk semua orang. Berlaku. Tapi secara pribadi kita boleh nggak setuju sama putusan MK? Boleh. Putusan 90 mungkin banyak yang tidak setuju. Setuju. Mungkin loh. Saya nggak bilang saya nggak setuju. Bukan cuma putusan 97 Bapak Ibu. Coba lihat putusan MK, kalau ada dissenting opinion dari hakim yang lain, artinya apa? Hakimnya nggak setuju sama putusan itu. Oh iya, dissenting opinion ya, pendapat berbeda. Betul banget. Jadi nggak bulat hakimnya. Benar. Artinya apa kalau dissenting opinion? Artinya adalah bahwa hakimnya sendiri pun nggak setuju sama putusan yang sudah diambil secara mufakat dengan hakim-hakim yang mayoritas lainnya. Artinya apa? Boleh nggak sih kalau gitu lembaga seperti legislatif seperti DPR, ketika kemudian mereka membuat undang-undang yang baru, mereka nggak setuju sama MK. Itu yang pertama ya. Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh sih kalau boleh gitu ya. Kedua, boleh nggak MK berubah pikiran? MK dulu dia berpikir dia mau PT dan seterusnya. Udah terjadi. Putusan 90 dalam hitungan hari putusan katanya. 90 juga dalam hitungan hari. Bisa terjadi nggak sih mereka berubah pikiran MK? Pilkada tuh bolak-balik pemilu bukan. Bisa nggak dia berubah pikiran, saudara-saudara? Iya. Sengketanya di MK atau bukan? Bisa dong. Artinya apa? Selama itu masih dalam proses kewenangan kelembagaannya, maka DPR boleh. Agak beda-beda nggak apa-apa. Tapi selama sudah diputus, seluruh stakeholder wajib untuk mentaati putusan MK tersebut. Kalau nanti dibikin legislasi, kemudian masyarakat mengaspirasikan A, B, C, D, E, masyarakat apa ketua partai? Iya. Bingung nih. Aduh, mohon maaf ya. Anggap saja masyarakat. Ketua partai juga masyarakat. Nih, kan ketua partai kan warga negara. Menteri. Ya warga negara juga tapi pokoknya. Oke, siap. Anggap saja masyarakat kemudian mengaspirasikan hal yang berbeda dengan putusan MK, dan itu melalui prosedur legislasi yang sesuai dengan
ketentuan peraturan Ketentuan yang perundangan, sebenarnya mereka bisa melakukan hal itu. Oh. Jadi kalau bilang kita pembangkangan tuh apa ya, pembangkangan kalau ketika diputus terus nggak dijalanin. Oke, tapi kalau bikin undang-undang baru Kalau bikin undang baru yang nggak apa-apa berbeda dong. dengan isi putusan yang senada itu, Ya itu kan haknya dia, haknya dia nggak apa-apa, kecuali nggak ditaati. Jadi nanti kalau ada undang-undang baru yang berbeda dengan isi putusan, uji lagi. Uji lagi. Uji terus gitu. Makanya itu kan check and balances. Jadi kalau Oke. bisa dibilang bahwa misalnya kita nih, Boy, nauzubillah jangan sampai ya, Iya, jangan punya sampai. anak bandel banget. Misalnya, Iya, jangan dong, jangan. misalnya kita udah tahu nih lembaga ini bandel banget. Misalnya. Misal nih Bukan bandelnya. Indonesia, bukan Indonesia. Lembaganya bandel banget. Ya udah, kalau udah bandel jangan suruh dia kasih kerjaan-kerjaan yang udah tahu dia nggak bakal ngelakuin. Oh, Udah iya. diiyain apa dia enggakin aja udah. Iya atau enggak aja Iya ya. atau enggak aja. Karena apa? Kalau dikasih kesempatan juga dia nggak ngerjain dan segala macam, udah iya dan enggak aja. Karena apa? Pasti mereka juga punya hal-hal lain ya namanya juga politisi, kepentingan-kepentingan dan seterusnya, dan mungkin ya banyak Banyak hal lain. aspirasi yang harus diakomodasi. Aspirasi ya. Dari semua Semua, lapis masyarakat, dari yang bawah sampai yang paling atas, termasuk ketua partai. Iya, dan ketua kamu fraksi. yang Iya, bilang, iya, iya, iya. kamu Kan yang tadi bilang. warga negara ketua partai. Iya, oh iya betul. warga negara benar. Thank you Mbak Ayu ngasih Sama-sama. insight yang bagus banget buat kita. Oke teman-teman, kita udah menyimak ya penjelasan gimana kalau kita ngomongin soal pembangkangan putusan MK, gimana soal dinamika di MK. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Kita lihat oke di MK ini memang pokoknya dipatuhi aja, tapi kita juga harus akui ada hal-hal yang layak dikritisi, layak dikoreksi, layak diberi masukan. Iya. Dan ini semua tentunya untuk kebaikan. Kalau di Indonesia ya, ini kan kita sekarang balik ke MK Indonesia ya, itu Oke. untuk kebaikan bangsa Indonesia gitu. Dan nggak rugi kan nyimak sampai sini. Jangan lupa untuk like, komen, share video ini. Jangan lupa juga tonton episode Ngegaspol sebelumnya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Thank you Mbak Ayu. Sama-sama.